Halo Sobat Horor, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mau berbagi kisah horor, dan melanjutkan ceritanya dari Mas Agil Saputra, yang berjudul, Mayang Hantu Penghuni Kontrakan. Ini bagian ketiganya Sobat Horor. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang baru mampir ke sini, saya sarankan terlebih dahulu untuk menonton part sebelumnya, agar ceritanya bisa menyatu Sobat Horor. Penasaran dengan ceritanya? Oke, inilah ceritanya. Episode lalu, si Marta mendengar suara-suara itu lagi. Beruntung setelah beberapa lama Marta menutup telinga dan matanya, suara itu tak terdengar lagi. Buru-buru ia menyambar ponsel di sampingnya dan menghubungi sepupunya. Halo Anto, bisa kesini sekarang enggak? Tolong aku, barusan aku digangguin lagi, ucap si Marta. Marta tanpa memberi kesempatan sepupunya itu untuk berbicara terlebih dahulu. Hah, siang-siang begini, jawab Anto agak keheranan. Pokoknya kamu kesini sekarang, ucap Marta. Oke, aku OTW nih, jawab Anto dan kemudian panggilan pun berakhir. Marta pun berdiri, berjalan ke sana kemari di dalam kamar, seperti menunjukkan kegelisahannya. Jangan masuk, ucap Marta berulang kali. Entah apa maksud dari kata-kata Marta itu, yang jelas tak selang beberapa lama tubuhnya pun bergetar, menghentak-hentak dan Marta pun terdiam menunduk. Bersamaan dengan itu, Anto sepupunya pun datang, mengetuk pintu. Marta pun menoleh dan berjalan menuju pintu depan, dengan gelagat yang cukup aneh. Membukakan pintu lalu tersenyum kepada Anto dengan tatapan yang sinis. Melihat itu, Anto sepertinya tahu apa yang terjadi. Dia pun masuk dengan sedikit mendorong tubuh Marta, seraya memegang tangan sepupunya itu. Siapa kamu? Ucap Anto dengan sedikit membentak. Aku Marta, jawab Marta dengan nada datar. Jangan bohong kamu, aku tidak melihat Marta di wajahmu, bentak Anto lagi, yang yakin bahwa sepupunya itu tengah dirasuki oleh sesuatu. Cepat katakan, di mana Marta? Bentaknya kembali. Ternyata sepertinya memang benar dugaan Anto, jika Marta kini telah dirasuki. Ini pasti sosok yang tadi gangguin Marta, batin Anto sambil terus menatap Marta yang mulai tersenyum-senyum aneh. Marta temanku ada di atas, lagi jagain adikku, ucap sosok yang merasuki tubuh Marta itu. Ah, Anto sedikit terkejut. Kamu siapa? Ucap Anto kepada sosok yang tengah merasuki Marta. Aku Mayang, aku tinggal di loteng rumah ini dengan adikku, kata sosok di dalam tubuh Marta itu. Anto kembali terkejut, dan melepaskan genggaman tangannya. Keluarlah kamu sekarang, kembalikan Marta ke tubuhnya lagi, kata Anto dengan nada tinggi. Sosok yang berada dalam tubuh Marta itu pun hanya tersenyum, dan berkata, jemput saja sendiri, ucapnya sambil meraih tangan Anto dan menjabat tangannya. Seketika kepala Anto terasa berputar-putar, tepat beberapa detik setelah sosok yang tengah merasuki Marta itu menjabat tangannya. Sekejap, pandangan Anto menjadi gelap kemudian kembali terang. Namun, ketika ia membuka matanya, Anto sudah berada di tempat yang berbeda, yang kondisinya sangat sulit untuk dijelaskan. Tampaknya, makhluk yang bernama Mayang itu membawa Anto untuk menjemput Marta di tempatnya. Marta, teriak Anto di tempat itu. Marta, teriak Anto lagi. Tak ada jawaban apapun dari Marta maupun sosok itu. Namun, samar-samar Anto mendengar suara tangisan, yang seketika ia yakini itu adalah tangisan dari Marta sepupunya. Anto pun bangkit, dan mengikuti sumber suara itu, sambil terus memanggil-manggil nama Marta tanpa henti. Hingga tak lama kemudian, di sebuah sudut di antara rimbunan pohon-pohon aneh, Anto melihat Marta yang tengah duduk memeluk kakinya sambil menangis. Tampak juga di samping Marta, berdiri dua sosok laki-laki kecil dan wanita dewasa, menatap Anto sambil melambai-lambaikan tangannya, seperti menyuruh agar Anto segera datang menghampirinya. Dengan pelan dan penuh keraguan, Anto pun berjalan menghampiri, segera menarik tangan Marta, dan segera berlari menjauhi dua sosok itu. Setelah itu suasana pun kembali menjadi gelap. Anto dan Marta terbangun di ruang tengah, dengan orang-orang yang sudah berkerumun di sekelilingnya. Tampak Ani, Lisa, Rina, Pawirjo, dan Bunga Tinah yang segera berebut untuk membangunkan tubuh mereka. Alhamdulillah, ucap mereka bersama-sama. Anto dan Marta tampak kebingungan dengan suasana sekitar yang sepertinya sudah malam. Jam berapa sekarang?
kata Marta dengan wajah yang terlihat letih. Rina mendekatkan layar ponselnya ke wajah Marta. Jam sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Kamu sama siapa? Ini sepupumu. Udah teriak-teriak dari siang. Aku yang tadi nemuin kalian berdua tiduran di lantai ruang tamu sambil guling-guling. Terus aku panggil Pak Wirjo. Dan sampai sekarang ini, kata Rina dengan wajah penuh tanya. Siapa itu Mayang? Ucap Anto secara tiba-tiba. Tampak Bunga Tinah dan Pak Wirjo kini saling pandang setelah mendengar pertanyaan itu. Dan disinilah Pak Wirjo mulai bercerita tentang sosok Mayang tersebut. Pak Wirjo berkata, Mayang adalah penunggu di sini, yang dulu memang sengaja dipelihara oleh pemilik rumah ini sebagai penjaga. Sebenarnya bukan hanya Mayang, ada dua. Yang satunya adalah anak kecil bernama Ponco. Tapi memang yang satu ini jarang menampakkan dirinya, ucap Pak Wirjo dengan gugup dan terbata-bata. Pak Wirjo juga menambahkan, semenjak pemilik rumah ini meninggal dan diwariskan ke anak-anaknya, sosok Mayang ini memang kerap menjadi pengganggu. Terutama untuk orang-orang baru yang menghuni rumah ini, tapi dia sebenarnya tidak jahat. Mayang dan Ponco hanya kesepian saja, kata Pak Wirjo. Lisa, Ani dan Rina tentu terbelalak mendengar cerita dari Pak Wirjo barusan, kecuali dengan Marta dan Anto, yang sedikitnya sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini. Pokoknya aku besok mau cabut dari rumah ini. Baru hampir 2 hari aja udah kayak gini. Gimana kita mau fokus kuliah? Ungkap Rina dengan perangai khasnya. Singkat cerita, Anto pun pulang. Begitu juga dengan Pak Wirjo dan Bunga Tinah, yang sepertinya pasrah tak bisa menghalang-halangi. Jika mereka semua penghuni rumah kontrakan ini mau pindah, ya udah Mbak, kami pulang dulu. Nanti kalau ada apa-apa, ketuk aja rumah kami. Insya Allah, saya akan siap datang membantu, ucap Pak Wirjo yang kemudian berpamitan untuk pulang. Malam ini kita tidur bareng aja, ucap Ani beberapa saat kemudian. Mereka pun mulai memindahkan kasur-kasur lantainya masing-masing, masuk ke dalam kamar Rina. Kamar yang paling luas dan dekat dengan pintu depan. Menurut mereka, kamar inilah yang bisa sedikit mengurangi rasa takut mereka untuk melewati malam ini. Jam sudah menunjukkan pukul 2 lebih. Mereka sudah mulai merebah di atas kasurnya masing-masing. Mereka pun tidur dengan lampu yang menyala. Satu persatu dari mereka sudah mulai terlelap. Kecuali dengan Marta yang tampaknya masih terjaga. Berulang-ulang kali ia mencoba merubah posisi tidurnya ke kanan dan ke kiri. Setelah apa yang ia lalui tadi, tentu tak mungkin ia bisa tidur begitu saja. Tiba-tiba, terdengar suara orang berlarian di luar kamar. Marta yang sensitif namun penakut ini, mencoba membangunkan Ani temannya, yang posisi tidurnya paling dekat dengannya. Oi bangun nih, Ani, kata Marta berbisik, sambil sedikit menggoyangkan tubuh temannya itu. Apa sih Ta? Jawab Ani seraya mengusap matanya. Suara itu terdengar lagi. Tuh, kamu dengar enggak? Tanya Marta kepada Ani. Rasa kantuknya mereka, tentu seketika lenyap mendengar itu. Sekian ceritanya. Tonton terus kelanjutannya cerita Mayang penghuni kontrakan di sini. Sebelum berpamitan, bagi kalian yang baru mampir atau belum bergabung, ayo subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oh ya, bagi kalian yang mau lihat atau mau baca versi tulisannya, kalian bisa juga mampir ke Twitternya Agil Saputra. Alamat Twitter ada di deskripsi video ini. Di sana banyak cerita horor juga lainnya, yang pastinya bikin kalian merinding. Terima kasih Mas Agil Saputra, sudah mengizinkan ceritanya dibawakan di platform YouTube saya. Salam kumis, kumpulan misteri.